Prabowo kayaknya udah mumet nih sampai ngerahin let call giveaway buat ikut nyebokin. Deddy Kobuser, tentara-tentaraan. Halo guys, ya masih dalam tayangan Deddy Corbuzier yang masih terus dihajar netizen ya. Tak habis-habis dihajar netizen soal mengatakan ya mempa-pain anak-anak yang mengatakan makanan gratis dari pemerintah itu tidak enak ya. Ya sekarang malah giliran istrinya Sabrina yang soal bicara tentang kalau dia dulu jajannya Rp1.000 dan selalu beli Oki Jelly Drink ya. Itu iklan apa gimana? Dan kini adalah dari komentar netizen ya yang masih membahas tentang Deddy Corbuzier. Oke, mari kita simak. Ini lagi istrinya ngarang-ngarang cerita nih. Kalau buat yang bilang nasi makan siang gratis itu penting, kalian karena nggak relate. Aku dulu jadi cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena itu cuma 50 kan. Sebentar, kalau nggak salah ya, ini umurnya Sabrina kan 30-an ya. Mungkin zaman itu ya, waktu aku kecil, apa sudah keluar nih Oki Jelly Drink? Apa aku yang ketuaan apa gimana nih? Harganya buat apa? Nunda lapar pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena relate. Emang lu angkatan tahun berapa? Bilang buang saku 1.000 kurang. Umur lu aja 32 tahun. 32, Selisih guys. lu sama gue tuh 15 tahun. Istrinya duta smart people, harusnya smart wifi dong. Gini deh, harga makan 2.000 sampai 3.000. Uang saku 1.000. Ya kalau lu tahu uang saku lu kurang, lu bawa bekal dari rumah. PA malah endorse Oki Jelly Drink. Mata lu PA. Ye, dapat endorsan ye, sumbangin tuh buat dana MBG. Dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena itu. Beli jelly drink untuk menunda lapar itu bukan bukti Anda nggak punya duit, tapi itu bukti Anda korban iklan. Dulu jajan cuma 1.000. Nah, ya kan, tahu kan tagline-nya Oki Jelly Drink ya, penunda lapar. Kenapa bisa dibahas di sini gitu ya? Waduh. Lagian bener ya kata abang tadi ya, beli Oki Jelly Drink dengan duit 1.000 itu bukan untuk membuat kita menunda lapar, tapi karena korban iklan. Karena memang tak beli Oki Jelly Drink juga nggak akan kenyangin ya kan, jadi ketahuan siapa yang PA. Nah, ternyata Sabrina Khairunisa ini ya, di umur 32 tahun ya, kelahiran 90-an. Nah, untuk kita yang kelahiran tahun 80-an dan dibesarkan di tahun 90-an, yang jajannya 1.000 ya, pada saat itu, aku juga ingat, waktu jajan 1.000 itu, kita udah bisa beli roti bakar dengan harga 500 perak. Pasti itu lebih ngenyangin daripada sekedar Oki Jelly Drink. Nah, terus, ada juga jajanan-jajanan yang kayak lontong yang kecil-kecil gitu ya, disiram kuah sama mie gitu ya, sama dikasih cabai sedikit, jadi nggak begitu pedas, bisa dimakan jajanan anak-anak XD gitu kan, dengan keripik di atasnya itu juga nggak nyampe 1.000. Ya kalau kalian ingat tuh, di jajanan di warung-warung SD pasti ada yang jajanan begituan. Terus kenapa dia milih Oki Jelly Drink? Ketahuan siapa yang PA. Seingat saya, dalam pengalaman saya, teman-teman saya se-SD dari yang kakak kelas, adik kelas, rasanya tidak ada yang punya pemikiran yang demikian. Yang beli jelly drink untuk menunda rasa lapar. Itu hanya iklan. Prabowo kayaknya udah mumet nih sampai ngerahin let call giveaway buat ikut nyebokin. Bukannya bersih malah tambah bececeran kotorannya. Deddy Corbuzier malah mengintimidasi anak-anak yang polos. Tipikal orang kolot yang sukanya adu nasib. Merasa ilmu parentingnya paling mantep. Ingat Dad, ente ini sekarang tentara loh. Bukannya evaluasi malah gaslighting. Pakai ngatain orang emang lu sekaya apa sampai nggak doyan. Lu pikir aja Cahyadi, bocah biasa dibekelin masakan fresh, sekarang makan lauk penguk. Sekarang gua tantang Aska tiap hari ikut makan ayam nggak mateng. Nggak usah Ajet telanjang-telanjang lagi PA bikin videonya, kayak badan lu Oria aja. Marah-marah. Jadi masalah makan si... Woi, Deddy Kobuser, tentara-tentaraan. Lu pakai otak dong kalau ngomong. Masa anak-anak yang lebih paham, yang lebih mengerti tentang makanan tersebut, Anda marah-marahin PA kepala lu. Lu lihat itu, ya yang di Jawa Timur, karena ayam keracunan. Kau mau ngomong apa itu Deddy? Lu paham nggak? Yang kita persoalkan bukan masalah programnya, tetapi biayanya itu dan mekanismenya. Kau waras nggak nih tentara-tentaraan? Ya,
Jangan pula kau ini badan aja yang besar, otak kecil. Kau samakan pula nasi bungkus anakmu. Kau jujur dulu, nasi bungkus anakmu itu seberapa harganya? 10.000 atau bukan? Ya, dasar kau ini penjilat kau jadi orang. Waras kau, waras. Terima kasih. Itu menyoroti komentar Dedi terkait di Instagram, di akun Instagramnya di Master Kobuser. Itu menurut saya tidak pantas. Karena kenapa? Dikatakan bahwa kurang enak kepala lupea, kurang enak ayamnya. Nah, ini bahasa yang nggak benar. Apalagi makanan anak bergizi tersebut itu adalah programnya pemerintah. Dan yang sangat kita sayangkan, makanan gratis itu dibandingkan dengan anaknya Dedi si Aska. Yang PA ini siapa? Ya jelas beda lah, Det. Makanan bergizi gratis sama anak lo Aska ya beda, Det. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya itu sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah, gue dulu pas sekolah, mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak gitu makanannya, jadi lanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa nggak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Membiasakan anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus dilanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik.